Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, khususnya bagi para pemula ataupun para lansia yang saat ini sedang belajar ataupun mempelajari Al-Quran. Semoga harapannya nantinya video ini dapat memberikan contoh dan edukasi supaya bisa dibuat contoh dalam cara belajar membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-50. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-41. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Perhatikan di sini kita identifikasi terdapat nun tasydid, hukumnya dibaca gunnah. Gunnah itu artinya berdengung. Jadi cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan, seperti itu. Dan di sini ada alif lam qamariyah. Ciri-cirinya yaitu lamnya berharokat sukun, maka kita baca mati. Cara membacanya dibaca innal. Innal muttaqina. Mutta, taknya tasydid, maka ditekan, dimasukkan, diidghamkan. Ditekan muttaqina. Qina. Ya-nya sukun, maka qafnya dibaca panjang, matobi'i dipanjangkan 2 ketukan. Innal muttaqina fi dhilalin. Fa-nya dibaca panjang, ada ya sukun, panjangkan 2 ketukan, matobi'i. Fi dhilal, la-nya panjang, ada tanda fathah seperti ini, diingat-ingat, panjangkan 2 ketukan. Dhilalin, kasur tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi gunnah dan disertai berdengung. Jadi dimasukkan, ciri-cirinya ada tasdidnya dan ditambah dengan dengung. Fi dhilalin wa 'uyun. Ya-nya dibaca panjang karena ada matobi'i, ada wawu sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Dan nunnya di sini dimatikan, jangan dibaca wa 'uyunin. Jangan, tapi wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-42. Perhatikan cara membacanya. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Di sini perhatikan, apabila kita ingin berhenti waqaf maka dibaca wa 'uyun. Tapi kalau kita ingin gandeng maka digabung. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyunin
wa fawakiha. Jadi di sini kasroh tanwin bertemu dengan wawu dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Tapi kalau kita berhenti maka kita baca dari sini wa fawakiha. Wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Wa fawakiha mimma mimnya dibaca tasdid maka digunnahkan, didengungkan, dan jangan lupa ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan pada huruf mimnya. Mad tabi'i mim, masukkan gunnah dulu baru dipanjangkan, mim baru dengung, ma, seperti itu. Mimma yashtahun, yash sha shi shu. Yashtahun. Di sini ada wawu sukun maka haknya dibaca panjang. Nunnya di sini ada tanda waqaf maka dimatikan mad arid sukun. Mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kita baca dari sini. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-43. Perhatikan cara membacanya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Di sini lamnya dibaca panjang, ada wawu sukunya, panjangkan 2 ketukan. Kulu washrabu, shinnya berharokat sukun dibaca washrabu, ada wawu sukun, panjangkan baknya. Hani'an, di sini mad wajib muttasil dipanjangkan 6 ketukan. Hani'an bima, ada fathah tanwin bertemu dengan ba dibaca iklab. Iklab itu artinya mengganti, makanya diganti dengan huruf mim. Di sini ada mim kecil. Hani'an bima, panjangkan mimnya, ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Bima kuntum, nun sukun bertemu dengan ta dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu samar. Ikhfa itu artinya samar. Mim sukun bertemu dengan ta, hukumnya dibaca idhar syafawi. Perbedaannya kalau nun sukun dengan ta dibaca ikhfa, kalau mim sukun bertemu dengan ta dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan didengungkan. Kuntum, nah, jangan kuntum ta, tidak boleh. Kuntum ta'malun. Ta di sini ainnya berharokat sukun, lamnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dimatikan karena ada tanda waqaf mad arid sukun. Bima kuntum ta'malun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga, yang ke-44. Perhatikan cara membacanya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna di sini ditasydidkan, nunnya ada tanda tasydidnya maka didengungkan, dan setelah itu dipanjangkan. Fokus pada gunnahnya dulu baru dimatkan ataupun dipanjangkan. In itu baru dengung. Na baru panjang. Inna kadzalika, dalnya dibaca panjang, ada tanda fathah seperti ini. Kadzalika najzil, jimnya berharokat sukun dibaca mati, dikolkolah, dipantulkan suaranya.
najzil. Zatnya di sini meskipun ada ya sukun jangan dibaca mat ataupun panjang karena di sini ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun maka dimatikan lamnya. Kadzalika najzil muhsinin. Haknya berharokat sukun di sini dibaca sukun mati muhsinin. Nunnya dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan 2 ketukan. Dan di sini nunnya berharokat fathah ketika tanda waqaf berhenti maka dimatikan mata adil sukun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ada ya yang berharokat sukun, di sini dibaca wai lui. Dhammah tanwin bertemu dengan ya, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah disertai berdengung, jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Wailun yau wawu sukun dibaca yauma idzil, kasrah tanwin bertemu dengan lam dibaca idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bila gunnah tanpa berdengung, harus beda dengan bi gunnah. Jadi jangan dibaca berdengung yauma idzil, tidak boleh, harus jelas wailun yauma idzil lil. Lamnya berharokat sukun maka dimatikan lamnya dibaca lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Baiknya berharokat kasrah, ada tanda ya sukun setelahnya maka dipanjangkan baknya, panjangkan 2 ketukan dibaca mad tabi'i, dan nunnya di sini dimatikan ataupun disukun mata adil disukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kita baca dari sini. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Perhatikan, kita lanjutkan pada ayat yang ke-36. Perhatikan cara membacanya. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Lamnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan. Wa tamatta, tasdid pada taknya dimasukkan, diidghamkan. Wa tamatta'u, anya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Wa tamatta'u qalilan. Lamnya dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Qalilan innakum, fathah tanwin bertemu dengan alif dibaca idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi tidak boleh didengungkan, misalkan qalilan, tidak boleh, harus jelas qalilan innakum. Nun tasdid hukumnya dibaca gunnah berdengung. Innakum, mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya dibaca idgham mimi, idgham mithli, didengungkan. Innakum jimnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca qalqalah ataupun dipantulkan suaranya. Mujrimun, mimnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i.
dan nunnya di sini dimatikan, ada tanda waqaf berhenti, mata'adil lisukun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kita ulangi dari sini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-37. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya sukun dibaca wai, lui, dhammah tanwin bertemu dengan ya. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai berdengung. Jadi dimasukkan, makanya ada tanda tasdid dan didengungkan. Wailun, jangan hanya diidghamkan saja wailun yaw. Nah, itu tidak, tapi juga didengungkan. Wailun yaw, wawu sukun, yauma idzil, kasrah tanwin bertemu dengan lam, kasrah tanwin bertemu dengan lam, ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, makanya ada tanda tasdid bila gunnah tanpa berdengung. Jadi jangan didengungkan. Wailun yauma idzil lil, tidak boleh, harus wailun yauma idzil lil. Nah, langsung kita masukkan. Dan di sini ada lam yang berharokat sukun. Ini dibaca mati lamnya. Lil mukadzi, zaknya berharokat tasdid, maka diidghamkan ataupun dimasukkan, dibaca lil mukadzi, lil mukadzibin. Baknya berharokat kasroh, ada ya sukunnya, dipanjangkan baknya, matopi'i, panjangkan dua ketukan, dan nunnya di sini dibaca panjang. Nunnya di sini dibaca mati, ada tanda waqaf berhenti di sini, mata'adil sukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-48. Perhatikan. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Di sini dalnya berharokat fathah, ada tanda alifnya, maka dipanjangkan dua ketukan, matopi'i. Wa idza qila, qila, ya sukun, maka qafnya dipanjangkan dua ketukan, matopi'i, jangan panjang-panjang. Wa idza qila lahumur, lamnya semuanya pendek, jangan ada yang dipanjangkan. Wa idza qila lahumur, nah, di sini roknya berharokat sukun, kita matikan. Lahumur ka'u, ainnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan dua ketukan, matopi'i. Ka'u la, lam alif dibaca panjang. La yarka'un, roknya dibaca sukun, dimatikan. Yarka'un, ainnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, ada dhammah di sini, maka dibaca panjang. La yarka'un, nunnya dibaca mati, dibaca sukun, mata'adil sukun, jangan dibaca la yarka'una. Nah, tidak boleh. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un, seperti itu. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-49. Perhatikan cara membacanya.
Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya sukun dibaca wai, ada dhammah tanwin yang bertemu dengan ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai berdengung. Ciri-ciri idgham itu biasanya ada tanda tasydidnya. Itu pasti ada tanda tasydidnya. Memasukkan disertai berdengung, kita dengungkan. Wailun yau, ada wawu sukun dibaca yauma idil, kasrah tanwin bertemu dengan lam dibaca idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan bila gunnah tanpa berdengung. Di sini ciri-cirinya ada tasydidnya, kita masukkan yauma idil lil. Nah, tidak boleh yauma idil, tidak boleh berdengung seperti itu, harus dibaca tanpa berdengung. Wailun yauma idzil lil, lamnya berharokat sukun maka dibaca lil. Mukadzi, dalinya berharokat tasydid dibaca mukadzi. Mukadzibin, baknya dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan dua ketukan mat tabi'i, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati, mat arid disukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Selanjutnya kita baca pada sini ayat yang ke-48. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-50, ayat yang terakhir pada surah Al-Mursalat juz 29. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi, tasydid yaknya maka dimasukkan, diidghamkan, dibaca fabi ayyi. Ya, tidak boleh kita tekan, harus ditekan, dimasukkan fabi ayyi. Hadi yaknya sukun dipanjangkan dalnya, haditsim, faknya berharokat kasrah tanwin bertemu dengan ba dibaca iklab. Iklab itu artinya mengganti menjadi huruf mim, makanya di sini ada mim kecil ini. Ini ciri-cirinya iklab. Haditsim ba', cara bacanya seperti itu. Ba'dahu, ainnya sukun dibaca ba'dahu, hanya panjang dua ketukan. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Ada hamzah yang berharokat sukun, ini dibaca yu'minun, nunnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya mat tabi'i dipanjangkan dua ketukan, dan di sini nunnya berharokat fathah, ada tanda waqaf berhenti maka dimatikan, dibaca yu'minun. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kita baca dari sini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan juga tadi kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat, yaitu pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang terakhir pada surah Al-Mursalat, yaitu ayat yang ke-50. Jadi penting sekali ketika kita akan belajar membaca Al-Quran, kita harus mengetahui rambu-rambunya. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar jelas. Supaya apa? Supaya kita menunaikan hak-haknya Al-Quran. Salah satunya yaitu kita menunaikan tartil, kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil Qur'ana tartila.
Maka seseorang belajar ilmu tajwid itu sangatlah penting untuk sebagai modal orang tersebut membaca Al-Quran dengan benar. Mustahil ketika orang itu gak paham dengan yang namanya ilmu tajwid bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Maka penting sekali ini video ini berkhusus berharap saya dapat memberikan manfaat khususnya bagi para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. InsyaAllah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat sesuai dengan standar niat kita, bukan melihat daripada bentuk amalan kita. Maka meskipun saat ini kita belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tartil, tapi kita terus belajar dan niatkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita itu bernilai di hadapan Allah, meskipun kita belum bisa menunaikan hak-haknya Al-Quran dengan sempurna, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami ataupun mempelajari ilmu tajwid. Maka terus ikuti video-video yang ada dalam kelanjutannya. Kita akan belajar ilmu-ilmu tentang tajwid, bagaimana cara mengetahui hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat ataupun sebuah surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya bagi para pemula, bagi para lansia. Semoga bermanfaat, semoga barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.